Ada satu jenis manusia yang dia melakukan tipu daya dengan agama untuk mendapatkan dunia. Jual agama. Menunjukkan kalau dia pro Islam. Dia bela Islam. Tapi tujuannya mencari dunia. Mendapatkan jabatan, kedudukan, atau hanya sekedar makan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ingin masuk surga. Tapi tetap ada yang di surga dan ada yang di neraka. Ketika Allah Azza wa Jal bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak cerita. Salah satunya yang ada di surah Al-Baqarah. Ayat 204, 5, 6, 7, dan 8. Yang punya Quran di handphonenya dibuka. Dikeluarin. Agar apa yang didengar itu juga dibaca. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas. Dan di antara manusia. Man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di antara manusia yang kalau ngomong indah sekali. Takjub antum dengan pembicaraan dia, dengan lisan dia. Bagaimana dia mengekspresikan keimanan dia. Menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang taat patuh kepada Allah. Bukan hanya itu. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Allah tahu dengan isi hati ana. Allah tahu dengan niat ana. Allah tahu dengan tujuan ana. Masya Allah. Ada manusia seperti itu. Yang kalau berbicara indah. Wa huwa aladul khisam. Padahal dia termasuk manusia yang memang pandai bertikai, pandai berdebat. Yang kalau berdialog, berdiskusi, dia pandai dengan bahasanya. Padahal dia dusta. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab tafsirnya Anil Qurawi an Nauf al-Bikali, dari Qurawi, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in Nauf, namanya Nauf al-Bikali. Nauf al-Bikali ini anaknya istrinya Ka'ab al-Ahbar, salah satu tabi'in yang masuk Islam, yang dia dari kalangan Yahudi, akhirnya masuk Islam. Wa kana mimman yaqra'ul kutub. Disebutkan dia itu termasuk orang yang baca kitab-kitab sebelumnya. Dia baca Injil, dia baca Taurat, karena sebelumnya itu agama dia. Suatu hari Nauf ini berkata, Inni la ajidu sifata nasin min hadhil ummah fi kitabillah il-munazzal. Aku itu benar-benar mendapati sifat sebagian manusia dari umat ini yang sifat-sifat itu disebutkan dalam kitab Allah yang Allah turunkan. Qaumun yahtaluna 'ala dunya bid-din. Ada satu jenis manusia
yang dia melakukan tipu daya dengan agama untuk mendapatkan dunia. Jual agama. Menunjukkan kalau dia pro Islam. Dia bela Islam. Tapi tujuannya mencari dunia. Mendapatkan jabatan. Kedudukan. Atau hanya sekedar makan. Alsinatuhum ahla minal asal. Lisan-lisan mereka lebih manis daripada madu. Antum pernah dapat madu? Antum merasakan madu itu ada yang kadang kala pahit, tapi ada madu yang benar-benar subhanallah. Antum ingin mengulanginya lagi. Mengulanginya lagi. Kalau bisa tiap hari antum minum madu. Lisan-lisan mereka lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amarru minas sabir. Tapi hati mereka lebih pahit daripada jadam. Tahu jadam? Siapa yang tahu jadam? Apa jadam itu? Jadam itu kayak menyan. Pahit kalau dimakan. Pernah makan itu? Anak kasih hadiah. Iya, jadam itu dari getah kayaknya jamaah. Hitam. Pahit. Dan aromanya bisa dipakai buat obat. Makanya kalau antum berangkat ke umroh. Siapa yang belum berangkat umroh? Masya Allah. Semoga semuanya kelak kita bisa berangkat umroh jamaah. Dan yang lebih penting kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cari jadam antum. Beli. Dikit aja beli 5 real. Terus antum campur sama air. Pahit sekali. Maka dikatakan dalam buku, dalam kitab yang diturunkan, bahwasanya ada kaum yang seperti itu, yang lisannya lebih manis daripada madu, tapi yang hatinya lebih pahit daripada jadam. Yalbasuna linnas musuka ba'ni wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Mereka pakai rompi atau pakai baju domba dari bulu domba, sedangkan hati mereka adalah hati serigala. Mungkinkah orang seperti ini ada di majelis ilmu? Mungkin enggak jemaah? Mungkin. Sedang duduk bersama kita? Mungkin. Yaqulullah ta'ala, Allah berkata, fa'alayya yajtari'un wa bi yaghtarun. Berani-beraninya dia dengan aku, kata Allah. Dan denganku dia menipu manusia. Agama ini termasuk sesuatu yang bisa menipu orang lain. Kadang-kala anak di rumah itu ketawa sendiri. Sama ibu, sama abah anak. Jadi anak punya ibu itu pernah ditipu dengan seorang. Jadi orang ini jamaah, dia piara sapi atau tanah. Ya ibu anak Masya Allah. Ya sudah beli sapinya. Kejadian itu setelah lama baru ketahuan. Jadi orang itu datang ke rumah. Kalau datang ke rumah dia itu ganti baju. Pakai baju koko jemaah. Pakai topi putih datang ke rumah. Ketika disuguhkan minuman makanan. Maaf saya lagi puasa. Iya jemaah. Ternyata maling dia. Itu abah anak kalau godain ibu anak, Masya Allah, nih ditipu sama orang yang puasa Senin Kemis terus, kata dia. Dia setiap Senin Kemis datang, kalau disuguhin makanan nggak mau makan. Ya mau nggak mau kan gitu, ya Allah orang soleh ini, Masya Allah. Ada manusia seperti itu. Maka kata Allah disebutkan di sini, berani-beraninya dia nipu orang dengan nama aku, dengan agama dia tipu orang. Hati-hati antum jemaah. Ada yang nipu saudaranya dengan
akhi kaif halak. Masya Allah. Orang taat sama Allah. Gara-gara akhi kaif halak sudah taat sama Allah. Halaftu binafsi la'ab'asanna alaihim fitnatan tatrukul halim fiha hayran. Allah bersumpah dengan jiwanya, aku akan kirimkan kepada mereka fitnah yang membuat orang-orang sabar, orang-orang taat itu jadi kebingungan. Artinya tuh orang-orang yang menyembunyikan hakikat dirinya suatu saat akan muncul, akan nampak hakikat dirimu. Silakan kau sembunyikan. Sampai kapan orang itu tahan memakai topeng? Pernah melihat orang naik motor terus pakai masker yang pakai gigi semua sih. Pertanyaan sampai kapan antum tahan kayak gitu? Antum akan lepas itu jamaah. Allah akan kirim fitnah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, ya Allah, kami hijrah, kami tobat, kami kembali kepadamu. Lalu mereka nggak diuji, nggak difitnah. Allah akan kirim fitnah jamaah yang akan menyingkap hakikat dirimu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga ketahuan mana yang selama ini pura-pura membela Islam, pura-pura hijrah, dan mana yang selama ini benar-benar hijrahnya lillahi ta'ala. Qala al-Quradhi. Quradhi ini yang meriwayatkan dari gurunya Nauf. Ketika dia mendapatkan informasi itu dari gurunya, Al-Quradhi ini memikirkan. Dia berkata, tadabbartuha fil Quran. Aku mentadabburi Al-Quran. Ada nggak seperti yang disebutkan di kitab-kitab itu? Bahwasanya akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang seperti itu sifatnya. Fa'idhahum al-munafiqun. Kemudian aku dapatkan ternyata manusia itu adalah orang-orang munafik. Fawajadtuha, dan aku dapatkan dalam Al-Quranul Karim. Nih firman Allah. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Wa huwa aladdul khisam. Ketika Rasul SAW menyebutkan sifat orang munafik. Nah, siapa yang menyebutkan 4 sifat orang munafik? Fadhal. Mic-nya cuma 1. Masya Allah. Kasih. Nah, fadhal. Jika berbicara dia berdusta. Jika berjanji dia mengingkari. Jika diberi amanah dia berkhianat. Tinggal 1. Nah, wa idza khasama fajar. Kalau dia bertikai, berantem mungkin dalam satu permasalahan, dia itu melampaui batas. Mana kasih hadiah buat antum? Fadhal. Baik, siapa yang punya 4 sifat itu anak kasih hadiah? 1, 2, 4 hadiahnya jamaah. Fadhal jamaah. Kita pura-pura baik semua jamaah. Jangan sampai kita termasuk dari 4 ini. Mungkin sebagian di antara kita membawa sifat itu. Ada pada dirinya. Mungkin teman yang di sebelahnya nggak tahu. Tapi orang lain ada yang tahu. Kita jamaah yang udah ngaji, jangan hanya penampilannya. Sehingga antum menjadi bencana buat dakwah ini. Ada yang kalau berbicara dusta. Berjanji mau bayar utang, bayar ini, nggak bayar-bayar. Siapa yang sampai hari ini
temannya janji bayar hutang nggak bayar hutang? Angkat tangan. Lihat antum, angkat tangan. Oh banyak nih jemaah. Insya Allah yang dekat tanah kasih hadiah antum. Nah, Insya Allah. Mana mic-nya? Kasih mic-nya kepada dia. Antum juga bentar lagi. Kasih dia dulu. Kasih dia. Nah, udah berapa lama teman antum nggak bayar hutang? Udah 2 tahun. Masya Allah. Dia kalau ngomong sama antum janjinya gimana? Dia bilang katanya mau dicicil. Ternyata pas nanti pas gajiannya ya udah kalau mau ditagih dia nggak bayar. Ini udah 3 bulan. Tambah lagi sifatnya. Kalau ditagih nggak bayar gitu ya. Sifat. Namanya. Ini 2 tahun nggak lama ini, Masya Allah. Antum? Masya Allah. Kalau dihitung dari awal sih bisa lebih dari 4 tahun sih. Masya Allah. Berapa utangnya benarnya? 2 juta lebih. Terus janji dia kapan mau bayar? Waktu itu janjinya 1 tahun. 1 bulan maaf. Oke. 1 bulan. Ya orangnya hilang-hilang sih. Sekarang ketemu lagi udah pura-pura lupa. Alhamdulillah. Beliaunya pura-pura lupa. Masya Allah. Nih salah satu sifat orang munafik pura-pura lupa coba. Iya. Makanya jangan berhutang. Kenapa Rasul SAW itu berlindung dari hutang? Karena mengantarkan ke seperti itu. Akhirnya antum jadi munafik gara-gara berhutang. Ahibati fillah. Allah sebutkan lagi tentang orang ini di ayat 205. Ayat 204, 205 Allah mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ini orang kalau jadi pemimpin, kalau dia dikasih jabatan, apapun jabatannya, kita bicara jemaah dari mulai ya ada yang jabatan kepala desa. Kepala desa rebutan nggak jemaah? Rebutan. Anak kalau melihat sudah ada acara pemilihan kepala desa, anak lihat kiri kanan kok preman semua. Apa sih yang mereka perebutkan? Kalau dia jadi, ini orang yang awalnya mengatakan, oh dia akan baik macam-macam, dia akan membuat kerusakan, berusaha di muka bumi ini melakukan kerusakan yang akhirnya menimbulkan ya kehancuran di ladang, di ternak, di anak keturunan, dan Allah katakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan orang munafikin, kalau dikasih tahu, kamu jangan membuat kerusakan. Kira-kira jawaban dia apa jemaah? Nah, siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangan antum. Nah, fadhal. Jangan ngurusin hidup orang, astagfirullahaladzim. Nah, antum jangan ngurusin hidup orang nih, anak kasih hadiah. Kirim ke sana. Bukan itu jawabannya. Kasih hadiah. Yang dekat. Biar mic-nya. Ya, kasih mic situ. Saya sebenarnya melakukan perbaikan. Oh, Masya Allah. Anda mau kasih hadiah apa untuk antum ya? Yang besar nggak apa nih jemaah? Masya Allah. Iya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, apa kata mereka? Kami orang-orang yang mendatangkan perbaikan. Makanya sulit memberi nasihat orang munafik. Karena dia merasa benar. Dia merasa baik jamaah. Antum mau datangkan ustadz berapa? 200 ustadz. 1.000.000 ustadz. Jamaah rahimakumullah. Makanya orang ini di ayat 206 Allah katakan wa idza qila lahu ittaqillah
Kalau dikatakan kepada dia, bertakwalah antum kepada Allah, takutlah antum kepada Allah, jangan melakukan ini, akhadathul izzatu bil ithim. Karena kesombongan dia menolak dikasih nasihat. Jadi kalau antum menolak nasihat orang yang baik, itulah kesombongan. Kadangkala kita itu kalau kasih nasihat orang yang di bawah kita memang berat menerima. Beda umur kita nggak mau terima. Beda kelas kita nggak mau terima. Ada senior, ada junior. Akhirnya karena kesombongan dia, akhirnya dia tetap melakukan dosa tersebut. Fahasbuhu jahannam. Maka tempat yang paling tepat buat dia cukup jahannam. Wala bi'sal mihad. Itu seburuk-buruknya tempat istirahat. Tempat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, antum pernah enggak kalau dikasih nasihat nolak? Wallahi jamaah kadangkala ada. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kadangkala nasihat itu enggak langsung. Nasihat itu via handphone. Dikirim. Ustaz, tolong antum bertakwa kepada Allah. Tolong antum ikhlas berdakwah. Emangnya dia tahu anak enggak ikhlas? Masya Allah. Iya. Kadangkala ada perasaan seperti itu. Padahal kalau kita lihat. Wasiat untuk takwa ini jamaah. Itu Allah berikan kepada Nabi. Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi disuruh bertakwa. Kok tatkala kita disuruh bertakwa antum merasa, kenapa? Emangnya anda berbuat dosa? Itu wasiat antum dengerin. Di surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hasyr Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, orang beriman disuruh bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat, memandang apa persiapan dia untuk hari esok. Apa yang sudah antum kerjakan untuk hari esok? Allah jamaah, kebanyakan kita itu mempersiapkan untuk dunianya. Ada yang membangun rumah di dunia, dia sudah siapkan dananya. Alhamdulillah Ustaz. Ada yang mau nikah, antum udah nikah? Apa yang antum lakukan untuk menikah? Udah mulai nabung? Udah mulai nabung. Baik, antum gak mau nikah sama bidadari? Mau? Nabung juga udah. Masya Allah, kasih udah beliau jamaah. Wallahi jamaah. Allah perintahkan orang yang bertakwa itu, yang beriman untuk bertakwa dan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Kita siapkan buat anak-anak kita. Anak kepingin anak seperti ini, seperti itu. Sebagian simpan uangnya untuk mencapai hal itu. Tapi untuk hari esok yang sebenarnya. Kita kadang-kadang nggak siap-siap. Wattaqullah. Suruh bertakwa lagi sama Allah. Kalau bekal hidup itu, sebaik-baiknya bekal itu bukan uang dan harta. Kalau antum punya perusahaan besar, sehari semalam perusahaan itu bisa tutup. Kalau antum punya pertanian, Allah bisa kirimkan
petir yang membakarnya. Kalau antum memiliki peternakan yang banyak, semuanya bisa hilang jemaah. Jangan milik antum. Jakarta bisa tenggelam di telan bumi kalau Allah mau. Dan Allah sudah buktikan. Bagaimana di Palu, kampung-kampung yang tenggelam. Bersama rumah, mobil, kulkas, dan manusianya. Itu bekal yang sirna. Ada satu bekal yang abadi. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Kalian bawa bekal lah. Perjalanan ini panjang. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ketika orang bertakwa, apapun masalah dia, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia dipindah, dimutasi, atau dia dipecat, di PHK, gak ada masalah buat dia. Ana gak makan dari perusahaan ini. Sombong banget tentu. Iya Ustaz. Sejak ana di perut ibunda ana yang kasih rizki ana Allah Ustaz. Ana tidak akan mati sampai rizki ana selesai. Antum pernah melihat orang sakit parah jamaah. Tahu-tahu sebelum meninggal dia itu sadar. Dia sadar. Keluarga tanya, Abah kepingin apa? Kepingin jus apokat Abah. Hai, bikinkan. Ini jus apokat. Selesai, mati. Rizkinya belum selesai. Ada rizki dia yang belum sampai. Yang udah dicatat dan bakal sampai kepada dia. Ketika antum punya takwa, antum gak akan takut. Maka kalau antum disuruh bertakwa, khotib Jumat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Antum tanya, ana termasuk yang bertakwa apa enggak? Surga itu hanya buat orang yang bertakwa aja mah, nggak ada yang lainnya. Uiddat lil muttaqin. Ketika antum tidak bertakwa, pura-pura bertakwa. Haibati fillah. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya akibat yang baik. Happy ending itu hanya untuk yang bertakwa. Walaupun mungkin antum capek, lelah ya. Ada orang yang Masya Allah. Antum pernah nggak memandang kehidupan Rasul SAW seperti apa? Coba antum baca. Kita mungkin sebagian susah hidupnya. Tapi tiap hari makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang nggak makan. Tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, cuma air. Ya udah kata Nabi SAW, aku berpuasa hari ini. Kira-kira kalau seorang suami, antum udah nikah? Belum? Ada orang tua di sini mau tanya nih, ini pengalamannya panjang. Mana mic-nya? Bang Ana mau tanya ini. Sama kakek ini. Kira-kira kalau di rumah nggak ada makanan, apa yang terjadi di rumah? Ya, anak alhamdulillah puasa Daud. Jadi kalau tidak ada makanan pas harinya puasa ya anak ikhlas untuk menerima. Ikhlas puasanya. Kalau pas harinya nggak puasa, nggak ikhlas. Iya, tunggu siang hari. Mungkin ada makanan di siang hari. Mungkin ada siang hari. Kalau Allah memberikan rezeki, baru insya Allah kita bisa makan. Masya Allah, barakallahu fikum. Mana kasih hadiah 3 buat beliau, Masya Allah. Fadhal, barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah. Ketika orang punya takwa jamaah, antum mau dimanapun, antum senantiasa menerima. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Tapi ada orang-orang yang kalau dikasih nasihat nggak terima.
Bertakwalah kepada Allah. Jangan sok suci antum nyuruh-nyuruh anak bertakwa. Antum yang harus bertakwa. Allahu Akbar. Itu sifat orang munafik. Di surat Al-Hajj ayat 72. Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastawna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang udah jelas, dibacakan firman Allah, dikasih nasihat, Masya Allah orang ini, engkau lihat wajahnya berubah. Ada kebencian. Pernah nggak antum lihat ketika ada satu grup WA yang isinya tentang motor ya mobil, terus antum kirim nasihat. Apa yang terjadi jemaah? Dikeluarin. Allah. Disebutkan orang kafir kalau dengarkan ayat itu dia itu kelihatan wajahnya nggak suka, bahkan hampir-hampir dia melakukan tindakan buruk kepada orang yang membaca itu juga. Mungkin memukul dia, mengusir dia. Qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikumun nar. Katakan apa kalian mau aku kasih tahu yang lebih buruk dari sekedar tuh ayat-ayat yang dibacakan kepada kalian, an-nar, api neraka. Wa'adahallah alladzina kafaru wa bi'sal masir. Yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir. Dan itu sebaik seburuk-buruknya tempat kembali. Kita lihat ya, Man. Kita termasuk yang mana?